Ya, saya mengerti kalau kamu diperlakukan orang begitu menyakitkan, tapi cinta dalam arti mengasihi nggak boleh nggak ada. Tapi kalau kamu tidak berbelas kasihan kepadanya, kamu berharap dia celaka, berharap dia akan mendapatkan hukuman, itu yang salah. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini masuk episode 1178. Saya dampingi oleh Ibu Aditya. Shalom. Mari Ibu kita mulai. Yes. Baik, dari seorang wanita berusia 40 tahun, menikah dan belum memiliki anak. Dia tinggal di Jawa Timur, merupakan jemaat GSKI di Surabaya. Ya. Kesaksian, Shalom Bapak Rohaniku dan semua Bapak atau Ibu moderator serta tim Abam. Saya ingin berterima kasih untuk kesempatan foto yang sudah diizinkan untuk memeluk Bapak. Wow. Itu sudah mengobati kerinduan saya selama ini. Selama ini saya tidak cukup punya nyali karena saya melihat Bapak buru-buru meninggalkan kebaktian. Ternyata setelah diizinkan berpelukan dengan Bapak, itu rasanya sesuatu sekali. Ya, cetar membahanan ya. Jujur berdebar, tapi damai di hati. Mungkin seperti ini rasa pelukan Bapa Elohim kepada anak yang dicintai. Serasa kita bergetar karena tahu posisi kita yang belum juga sempurna, tapi Bapa mau menerima dan membimbing untuk menjadi sempurna. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Bapak Rohaniku ini untuk yang kesekian kalinya saya menyampaikan bahwa truth.id mengubah paradigma hidup saya dan suami. Sekedar singkat cerita, dulu saya pernah meminta untuk cerai dari suami karena selain merasa tidak berguna, karena tidak kunjung memiliki keturunan, saya juga kecewa dengan suami yang saya pikir rohaninya di atas saya waktu itu. Namun ternyata perilakunya tidak agung seperti anak Allah yang saya bayangkan. Saya bersyukur Roh Kudus menjamah kita berdua. Tidak terbayang seandainya kita tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan yang telah mempertemukan kita dengan truth.id, kita mungkin menjadi alat dalam tangan setan-setan. Ini ucapan syukur kita kepada Tuhan, truth.id untuk kesekian kali, termasuk banyak, telah memberkati, mengubah. Ada seorang ibu yang mau bunuh diri, dia mendengar firman di truth.id, tidak menjadi bunuh diri. Ya, saya bertemu dengan ibu ini, dan ibu ini sekarang menjadi seorang yang rajin ke gereja. Luar biasa. Teruskan. Saya bersyukur boleh menjadi bagian dari kegerakan akhir zaman ini. Amin. Yaitu menjaga hidup kudus dengan 24 jam di hadirat Tuhan. Amin. Gerakan satu kata dan berjuang menyenangkan hati Bapa dalam segala perkara. Wow. Oh ya Pak, puji Tuhan, usaha yang pernah saya sampaikan di pertanyaan yang lalu sudah keluar izinnya. Walaupun Tuhan izinkan untuk di samping saya ada 2 apotek lain yang akan berdiri, saya bersyukur atas semua yang Bapak Elohim Yahweh berikan. Ternyata Bapak berikan kepercayaan usaha ini ketika kami betul-betul berjuang hidup dalam perkenanannya saja. Semua boleh diizinkan. Tetapi ketika sudah mendapat konfirmasi dari Bapak, saya termotivasi untuk bekerja keras dan memutuskan untuk fokus memandang bahwa ini ladang melayani Bapa melalui apotek. Ya, Bapa di surga ya. Pasti Tuhan yang akan pelihara dan terus Tuhan pakai apotek ini untuk orang semakin melihat ada Kristus dalam hidup kami. Maaf terlalu panjang, saya cerita kiranya Bapak Rohaniku beserta keluarga dan seluruh tim Abam senantiasa mendapat pemeliharaan yang sempurna dari Bapak Elohim Yahweh. Salam langit baru, bumi baru. Puji Tuhan. Saya lupa ibu yang mana yang foto dan peluk karena mungkin ada beberapa orang yang berfoto. Tapi saya juga senang bisa bertemu. Kiranya Tuhan akan membuat kita bersama-sama terus sampai kita nanti ada di langit baru, bumi baru. Ya, we love you. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 50 tahun. Dia sudah menikah, memiliki 1 anak di Jawa Barat, merupakan jemaat GSKI Rehoboth Online. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus dan pendeta pendamping. Saya dan keluarga terus mengikuti pengajaran Pak Eras dan kami terus diubahkan.
Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Saya ini baru membeli rumah dan pindah ke rumah tersebut. Saya berusaha berbaur dengan lingkungan karena saya satu-satunya yang beragama Kristen di sana. Setelah beberapa bulan saya tinggal, menurut saya ibu-ibu di sana sangat suka menjelekkan orang lain ataupun hal-hal lainnya. Nah, saat ini ibu-ibu tersebut mengajak saya untuk arisan RT meskipun tidak wajib. Saya bingung apakah saya harus ikut atau tidak usah ya Pak. Kalau saya ikut takut berada dalam kumpulan pencemooh, tapi kalau nggak ikut nanti kita dianggap nggak mau bergaul, sehingga akan sulit mengadakan ibadah di rumah. Apa saran Pak Eras? Mohon dijawab ya Bapak Rohaniku. Terima kasih Pak Eras. Sehat-sehat selalu ya Pak Eras. Saya dan keluarga mengasihi serta terus mendukung Bapak. Salam langit baru bumi baru. Kalau Alkitab berkata jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, itu artinya kita membawa diri masuk di kumpulan pencemooh. Apa istilahnya? Scoffer atau mocker. Scoffer or mocker ya. Tetapi kalau kita ada di satu lingkungan di mana kita memang harus bergaul, tentu ayat itu tidak bermaksud demikian. Oke, kalau kita sengaja masuk di lingkungan pencemooh, nggak boleh. Tapi kalau kita memang ada di tengah-tengah serigala, so we can avoid it, kita nggak bisa menghindar, di situ. Saran saya ikutlah arisan itu, beri contoh kehidupan wanita agung yang tidak menjelek-jelekan orang. Tidak masuklah. Nanti suatu hari Anda kenal dengan orang sekitar, Anda bikin persekutuan doa dan lain-lain, tidak ada hambatan. Ya mereka mau ceritakan tentang orang lain, Anda yang penting gak ikut-ikut. Betul nggak? Iya kan? Yang penting Anda harus hidup. Karena ikan yang hidup di air laut tidak jadi asin. Oke, Tuhan berkati. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 52 tahun memiliki 3 anak. Beliau seorang janda di Jawa Tengah. Shalom yang terhormat Pak Eras dan tim Abam. Pak, saya mengucapkan terima kasih atas khotbah-khotbah yang membimbing dari Bapak melalui truth.id. Sungguh memberikan kebaikan dan semakin mengubah hidup saya untuk selalu berjuang setiap hari, semakin dekat dan berkenan bagi Allah Bapa. Pak, saat ini saya mohon pertolongan bantuan Bapak untuk mendoakan anak saya yang kedua perempuan dan sudah menikah. Sekarang dia sakit. Setelah operasi angkat batu dan empedunya, sekarang ada gangguan pada lever. Dan saat ini dalam terapi dokter untuk penyembuhannya. Sebelum sakit batu empedu, anak saya ini sehat dan tidak ada gejala apapun. Tapi memang anak saya sedang ada masalah. Suaminya selingkuh, kemudian putri saya ini menghubungi wanita selingkuhan suaminya. Dan ibu dari wanita itu dengan cara yang baik dan sopan bicara agar tidak mengganggu suaminya karena sudah berumah tangga dan punya anak. Putri saya dan suaminya memang masih muda dan baru berumah tangga selama 2 tahun. Mereka sudah dikaruniakan 1 putri berusia 9 bulan, tetapi pihak dari wanita selingkuhan dan ibunya tersebut terkesan seperti tidak menggubris dan cuek saja seperti menganggap itu adalah hal yang wajar. Kata orang-orang, memang karakter keluarga tersebut tidak baik. Setelah kejadian itu terjadi sekitar sebulan lebih, tiba-tiba putri saya sakit batu empedu. Dan saya dengar dari cerita orang bahwa keluarga wanita selingkuhan tersebut suka main dan percaya klinik atau ilmu hitam. Saya tidak tahu Pak, apakah putri saya ini sakit biasa atau ada unsur kuasa kegelapan. Kami percaya penuh Tuhan pasti sembuhkan putri saya karena kuasa Tuhan yang lebih besar dari apapun. Mujizat kesembuhan dari Tuhan pasti dinyatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mohon didoakan untuk kesembuhan putri saya ya Pak. Terima kasih. Yang penting begini, ibu selalu membuat misbah doa di rumah. Setiap pagi ikut doa dengan saya jam 5 pagi WIB. Di setel, disuarakan pujian penyembahannya, rumahmu dikuduskan, maka teluh tenung hipnotis tidak bisa masuk. Sementara itu ibu harus hidup dalam kekudusan, juga anak ibu. Tuhan tidak akan mengambil nyawa anak ibu karena kuasa kegelapan. Ini yang pertama. Jadi ibu harus menjaga diri dengan doa, dengan kesucian, hidup yang benar di hadapan Allah.
Berikutnya, nanti ada seorang yang akan menelpon Bulan untuk membuat pelepasan lewat video call. Ya, jika ada kuasa gelap, pelepasan bisa dilakukan. Kami juga sering mengadakan pelepasan lewat video call dan itu bisa benar-benar menyatakan kuasa Allah. Oke. Baik, selanjutnya dari seorang mahasiswa berusia 19 tahun Dari di Medan. Medan, Oke. Jemaat GSKI. Shalom Bapak Rohaniku, izin bertanya Pak. Di kampung tetangga kami melahirkan seorang anak dan sewaktu lahir anak itu berbaju serta bertopi. Masuk. Apakah ini menandakan dampak buruk atau jahat Pak? Dalam Alkitab tidak ada membahas anak lahir kian berbaju dan bertopi. Demikian berbaju dan bertopi maksudnya. Iya, Terus, mungkin. Begini penjelasannya Pak. Saat anak itu lahir di rumah sakit, dia sudah demikian dalam kandungan bertopi dan berbaju. Anak itu sekarang berumur 4 tahun dan ada dukun yang mengatakan kepada mereka kalau kedua orang tua tidak hidup benar, maka anak itu akan menjadi nakal dan durhaka, bisa jadi orang jahat. Tetapi kalau orang tuanya baik-baik saja, maka anak itu sukses bahkan menjadi orang besar. Nah, hal itu membingungkan bagi saya. Dan terus saya bertanya apa benar pertanda itu. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. We love you, Papa. we love you Papa. Thank you. Yang pertama, saya tidak tahu baju apa yang dipakai. Baju kodok. Kalau anaknya pakai baju kodok gitu ya. Celana saja atau kaos. Apa hanya kaos saja terus celananya nggak ada. Tapi kalau sampai ada baju, you ngerti nggak gimana makain baju di dalam kandungan? Ya, ini saya terus terang baru kali ini ada pertanyaan ini. Ya, tapi kalau kuasa gelap bisa saja, ya bisa, apapun juga bisa. Tuhan juga bisa. Jadi saya tidak berani mengatakan itu benar atau tidak, kecuali kamu sendiri hadir di situ, atau saya sendiri hadir di situ dan membuktikan kebenaran kesaksian itu. Lalu mengenai kata orang bahwa kalau dia mau jadi anak-anak yang baik, kalau nggak baik, menjadi anak jahat, sangat jahat, tidak perlu terlalu mengganggu. Sebab siapapun anak harus dibuat untuk benar. Dimanapun anak kalau tidak diperhatikan dan dididik rusak. Nggak usah pakai penglihatan manusia, nggak usah pakai ramalan. Ya, saya kira itu saja jawaban saya. Perhatikan anak itu demi masa depannya. Soal dia pakai baju, udah nggak usah dipikir, itu nggak penting. Ya, oke. Terus. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 55 tahun menikah, sudah memiliki 2 anak di Jawa Barat, berjemaat di gereja karismatik. Shalom tim Abam, saya sudah mendengar jawaban dari Pak Eras atas keluhan saya. Tapi pertanyaan saya yang sesungguhnya, yaitu apakah saya berdosa kalau sudah tidak mencintai suami saya lagi, namun saya tetap menghormatinya sebagai suami. Nah, di sebelumnya dia pernah mengirim pesannya tuh, sebelumnya penanya bercerita tentang suaminya yang berselingkuh di tahun 2009, sering berlaku kasar dan suka berhutang. Saat ini suaminya menuduh penanya berselingkuh dengan tetangganya yang duda. Penanya merasa sangat tertekan. Hal ini belum terjawab Pak tentang suaminya yang... Ya, saya mengerti kalau kamu diperlakukan orang begitu menyakitkan, artinya suami, sampai kamu tidak lagi memiliki cinta dalam arti seks. Tapi cinta dalam arti mengasihi, nggak boleh nggak ada. Jadi kalau kamu tidak memiliki gairah seks, tidak memiliki cinta erotis, nggak bisa katakan salah dengan kondisi ini. Tapi kalau kamu tidak berbelas kasihan kepadanya, kamu berharap dia celaka atau berharap dia akan mendapatkan hukuman, itu yang salah. Nah, jadi it's okay. Kamu tidak salah kalau hanya itu menyangkut erotisme seks. Tapi kamu harus tetap punya belas kasihan. Oke. Dia mungkin masih bisa bertobat. Oke. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 40 tahun, menikah di Medan dan merupakan jemaat HKBP. Shalom Pak Erastus, saya baru menikah sekitar 2 tahun dengan seorang duda.
cerai mati dudanya ini. Setelah menikah, saya sangat kaget dengan sifat suami yang cemburu, suka menuduh saya suka dengan laki-laki lain, mudah marah, menuduh hal-hal yang tidak saya lakukan, berpikir jelek dan negatif tentang saya sebagai istrinya. Apa yang saya lakukan, hal baik sekalipun pasti salah di mata suami saya. Lebih beratnya saat dia marah dan merusak barang. Sakit hati saya, kaget dan tertekan. Sebelumnya saya adalah wanita karir, dan saya bersedia tidak bekerja selama 2 tahun ini karena suami yang minta. Dia cemburu marah besar kalau saya bekerja nanti, apalagi di kantor pasti ada karyawan laki-laki. Ternyata masa lalu suami saya sangat pahit. Almarhum istrinya dulu pernah selingkuh. Ibu dari suami saya atau ibu mertua saya juga pernah merebut suami orang. Wow. Suami saya pahit sehingga tidak percaya dengan perempuan. Itu yang sering dia ucapkan saat marah. Ya, ini orang-orang yang rusak karena pengalaman masa lalu. Tidak sedikit orang seperti ini. Seperti anak dibully sejak kecil, anak yang orang tuanya mengalami melakukan kekerasan, itu membuat stretch, goresan. Oke. Terus selama 2 tahun ini saya tertekan, Pak. Bahagia hanya di awal pernikahan saja. Diam, berdoa, berusaha sabar, dan menerima kondisi pernikahan ini. Sampai akhirnya saya meminta keluarga saya untuk menjemput saya keluar dari rumah kami. Saat ini saya bekerja di luar kota, Pak. Sudah 1 bulan saya pisah dengan suami. Setiap malam saya menangis, rindu, dan khawatir apakah dia sehat-sehat saja. saya terpaksa bekerja karena saya berharap suami bisa introspeksi. Itu ada tulisan itu. Terus saya terpaksa bekerja karena sebenarnya suami saya bisa introspeksi. Terus setiap malam saya menangis rindu dan apakah dia sehat-sehat saja. Saya salah, Pak, meninggalkan suami saya. Tapi tinggal bersama suami mental saya sakit. Saya tidak mau bercerai. Saya ingin tua bersama suami. Tolong doakan saya, Pak Erastus. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya takut suami saya tidak setia. Saya takut dia tidak cinta saya lagi. Terima kasih, Pak Erastus. kan dia sudah memang pernah selingkuh kan? Belum sih. Enggak, suami pernah selingkuh kan ini? Oh, udah. Istrinya. Istri dan belum pernah ibunya. ya? Yang selingkuh itu istrinya yang sudah meninggal dan ibu mertuanya, ibu bener, kandungnya merebut dia suami belum, orang. belum. Di sini sih nggak Dia dikatakan. tidak. Tapi mestinya dia nggak ninggalin loh. Anda meninggalkan rumah itu salah. Kalau ada kesempatan, berdamailah. Saya rasa kamu akan punya kesempatan untuk berdamai. Dan jangan lewatkan kesempatan itu dan minta maaf. Ya, minta maaf. Kamu tinggalkan rumah, dia tambah yakin kamu nggak benar. Mestinya kamu tetap di rumah. Ya, ternyata kamu masih mencintai dia. Mungkin ini cinta pertama dia ya, dia belum pernah nikah kali ya. Mungkin belum kayaknya. Ya, jadi yang kamu lakukan sekarang ini adalah kamu menunggu waktu Tuhan dipertemukan, kau minta maaf, dan kita lihat ke depan nanti. Yang penting kamu dibela Tuhan. Untuk itu kamu harus hidup suci. Kamu mestinya fokus langit baru, bumi baru. Dan yang terakhir, kalaupun kamu tidak mendapatkan dia, tidak punya suami, kamu harus memandang itu bukan kecelakaan. Kamu jadi kekasih Tuhan. Jika hatimu seperti ini, justru Allah akan menolong kamu. Justru Tuhan akan memberi kamu jalan keluar dan membela kamu. Habiskan hidupmu untuk mencari Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Tuhan akan membela kamu. Oke. Terus dari... Baik, berikutnya dari seorang pria berusia 22 tahun, belum menikah di Jakarta dan merupakan jemaat GSKI. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, saya bersyukur kepada Bapak karena telah mempertemukan saya dengan pengajaran Pak Erastus yang saya sangat percaya merupakan puncak dari kekristenan. Jika saya tidak pernah mengetahui pengajaran dari GSKI, saya pasti sudah tersesat dengan pengajaran Kristen yang salah. Saya gampang berbuat dosa dan punya potensi dosa yang besar. Saya telah menyadari itu dan saya ingin mengatasi hal tersebut sehingga saya dapat hidup benar-benar kudus dan konsisten hidup dalam kekudusan. Hebat loh, ini usia 22 tahun, pernyataan yang luar biasa ketika dia berkata, ini merupakan puncak kekristenan. Menurut saya iya.
Karena kita di bawah pengajaran dalam True.id ini ke puncak kesucian, puncak penyerahan, puncak pengabdian. Tidak ada ruangan untuk dunia bagi kita. Oke. Oleh sebab itu, saya ingin rajin dan konsisten berdoa kepada Bapa. Tetapi terkadang rasa kantuk datang mengganggu meskipun saya merasa sudah cukup istirahat. Pertanyaan saya, Pak, apa solusinya supaya ketika berdoa tidak diganggu rasa kantuk? Kamu ini ada gula darah nggak? Kamu tuh olahraga nggak? Bayangkan saya kerja begitu keras, tidur kurang, kok nggak ngantuk? Nah ini kan tergantung dari interest atau ketertarikanmu. Tapi kamu bisa. Kalau mau doa pagi, tidur awal, bangunnya lebih awal, nggak apa-apa. Kamu mesti olahraga supaya darah kamu lancar. Ya? Oke. Dan jika doa kita diganggu rasa kantuk, apakah doa kita tidak sampai kepada Bapa meskipun kita telah sungguh-sungguh berdoa? Ya, tergantung motivasimu sebenarnya. Kamu kan memang punya niat mau berdoa, bukan mau ngeledek Tuhan. Tentu Tuhan mengerti. Hanya tentunya kamu berusaha mempersiapkan diri untuk tidak kantuk. Ya, saya ngantuk. Kalau bangun pagi itu ngantuk juga. Saya bangun jam 2. Wah, saya tidur jam 11. Udah mulai, jam 12. Jam 12 semalam. Jam 11 saya masih lihat, saya masih baca. 12:04 kira-kira, wah saya harus tidur nih. Jam 2 saya bangun. Saya baru sampai jam 3. 3 lewat dikit. Saya tidur lagi. Lalu saya bangun jam 4 lewat 35 atau 30. Atau sebelum itu ya, saya setengah tidur, waduh ngantuk. Tapi saya harus bangun harus pimpin doa. Saya pimpin doa. Bisa. Yang penting nekat. Kalau orang nekat itu apa aja bisa dilewati. Ngantuk-ngantuk, haleluya. Ngantuk hilang. Yang penting interestmu, ketertarikanmu. Oke. Teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang wanita. Usia. Beliau berusia 54 tahun, menikah. Tapi Suami suaminya Katolik, 3 anak di NTT, gereja Protestan. Shalom Pak, suami saya Katolik, tetapi dengan beberapa bulan terakhir saya mengikuti ajaran Pak Eras, saya mulai mengerti dan tertarik. Saya ini guru sekolah minggu, guru katekisasi, mentor PPA. Putra-putri altar. Majelis gereja, juga seorang ASN dan ibu rumah tangga. Saya harus berbagi waktu untuk semuanya itu. Saya akan berdoa untuk minta hikmat mengajar kebenaran yang sesungguhnya. Saya sering dengar logos dan monoteisme. Saya ingin tahu lebih banyak. Apa saya bisa minta bukunya Pak Eras? Bisa, nanti dikirim. Maaf kalau dijual, saya juga mau membelinya dan CD lagu-lagu pujian penyembahan. Pasti kita berikan. Apakah di NTT sudah ada GSKI? Di mana ya? Kita beri alamat. Oke, terus. Mohon dukungan doa untuk anak Kristen yang mau ikut tes CPNS Kementerian tahun ini. Terima kasih banyak Pak Eras dan tim. Tuhan akan terus memberkati. Oh iya Pak, apakah kita bisa katakan Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri? Terima kasih. Yesus itu Allah, tapi bukan Yahweh. Itu dulu jawaban paling bagus. Ya. Yesus juga Allah, tapi bukan Yahweh. Itu dulu. Amin. Teruskan. Baik, selanjutnya seorang wanita berusia 38 tahun, beliau sudah menikah di Jakarta. Pak, saya ingin bertanya, saya menikah dengan suami yang tidak seiman. Buddha. Beliau beragama Buddha dan di tahun 2023, dia sudah memberikan dirinya untuk dibaptis. Lalu, di tahun 2024, dia berubah kembali menjadi Buddha. Sedangkan kami baru dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 1 bulan lebih. Di akte keluarga anak ini ikut saya, bukan dia. Namun, dia tulis agamanya menjadi Buddha. Apa yang saya harus lakukan ya Pak? Mengganti akte keluarga anak saya menjadi Kristen atau bagaimana? Karena suami saya ini pemarah, kasar, dan sering menyakiti hati saya. Mohon nasihatnya, terima kasih Pak. Untuk sementara kamu diam saja. Itu tidak terlalu mengganggu, kau masih kecil. Kecuali nanti kalau sudah dewasa, jika ada sesuatu, bisa. Ya, kalau dari Buddha ke Kristen saya kira masih tidak terlalu bermasalah. Ya, yang ngerti ya.
Oke, nggak usah. Kamu diam saja, jangan bicara tentang Tuhan, tentang agama dengan suamimu. Kalaupun dia memancing-mancing, jangan terbawa. Yang penting kamu buktikan kelakuanmu bagus, supaya tahu bahwa apa yang kamu yakin itu benar. Sampai dia mengakui, tidak mungkin agama istriku ini salah kalau ketemu orang sebaik dia. Pagi, siang, sore ketemu terus sampai tidak menemukan cacatmu. Di situ kamu membela Injil dan menjadi kesaksian. Amin. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia wanita menikah. Oke, cukup aja. Kalimantan Barat. Saya orang paling bodoh sedunia, Pak. Semenjak suami saya selingkuh, saya menjadi orang yang paling jahat dan pendendam. Itu yang membuat saya sama sekali tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saya terpuruk dan hampir gila. Namun hari ini saya tidak sengaja membuka YouTube. Saya melihat khotbah mengenai kematian diri sukses sesungguhnya. Iya. Khotbah itu cocok sekali untuk saya, Pak. Semoga saya bisa sadar kembali dan mau berubah. Jujur, saya juga capek, Pak, dengan hidup terus-menerus dendam terhadap suami saya, apalagi terhadap pelakor tersebut. Saya juga ingin sembuh dari sakit jiwa atau kesesatan. Tolong bantu saya ya, Pak, bantu dalam doa. Sebenarnya saya setiap hari dikirimkan khotbah dan renungkan oleh salah seorang pendeta GSKI. Tapi saya jarang dengarkan. Itu karena diri saya masih menyimpan sakit hati dan membuat saya tidak mau mendengarkan khotbah. Saya berpikir jika saya mengampuni pelakor, maka saya merasa rugi besar. Ya, untuk sementara kamu dengarkan khotbah saya dulu. Nggak usah dengar yang lain. Supaya kamu bisa fokus apa yang saya ajarkan. Dan ini akan bisa mengubah hidupmu. Kalau kamu tidak keberatan, nanti akan didampingi karena jiwamu sakit. Dari tulisan ini, saya lihat kamu sakit. Jiwamu sakit. Dari teropongan saya, jiwamu sakit. Kamu masih jauh dari stabil. Tolong di Ibu S saja untuk menghubungi beliau. Ikut doa pagi jam 5 WIB bersama saya. Ikutin true.id terus. Kalau kamu di Kalimantan Barat, di Pontianak misalnya itu ya. Nanti kamu akan bisa saya layani lewat seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang sangat baik, Pak Yosua. Ya. Tapi tolong dihubungi dulu. Kita dampingi, kamu sakit. Ikut doa pagi, dengarkan khotbah saya. Ini judul khotbah yang bagus tuh ya. Kematian diri sukses sesungguhnya. Ini khotbah-khotbah kita judulnya begini-begini rata-rata. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 53 tahun, cerai hidup dengan 3 anak, jemaat Katolik. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku yang terkasih. Saya hidup pisah dengan suami pada tahun 2016 dan sejak itu kami putus komunikasi. 3 anak perempuan kami semuanya ikut saya. Pada tahun 2022, saya dekat dengan seorang pria yang sudah cerai mati berusia 12 tahun di atas saya. Dan saya memutuskan untuk menggugat cerai suami. Di awal kedekatan hubungan kami, pria tersebut mengatakan untuk menunggu anak-anak saya selesai menikah. Namun dengan berjalannya waktu, dia mengatakan tidak berpikir untuk menikah. Padahal pria ini berkata kepada saya bahwa seandainya dia berpikir untuk menikah, dia akan menikah dengan saya. Saya merasa sangat terpukul, Pak Eras. Di awal hubungan, dia setiap hari menghubungi saya dan sekarang seakan-akan menghilang walaupun setiap pagi dia mengirim saya gambar ucapan selamat pagi dan saya hanya membalas dengan emoji tangan. Saya sangat kehilangan dan sedih sekali Pak Eras karena sebenarnya dari dia saya merasa dibimbing dan terlindungi. Dia masih merespon bila saya menghubunginya, tetapi dia tidak pernah menghubungi saya duluan. Iya, dia pria baik tapi dia tidak berani melanjutkan hubungan. Dan kamu sudah tidak perlu mengharapkan dia. Kamu harus sudah move on. Tidak baper lagi sama dia. Nggak usah. Untung kamu sudah putus. Waktu dia berkata, nunggu anak-anak kuliah. Saya khawatir itu cuma sikap menghindari. Ketika 1, 2, 3 kali pertemuan, dia melihat bahwa kamu bukan masa depan dia. Oke, teruskan. Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Apakah Diam. saya tidak perlu membalas WhatsApp-nya agar saya bisa melupakan dia? Atau saya tetap aktif menghubunginya? Enggak, kamu menghubungi dia enggak boleh. Membalas WhatsApp-nya pun kalau tidak perlu enggak usah. Forget him. Forget him. Karena kamu harus melanjutkan hidupmu. Dan tidak terbelenggu oleh masa lalu. Ini akan mendistrak kamu dan kamu kehilangan damai sejahtera.
Lupakan dia. Terus. Setiap saya mengikuti doa pagi Pak Eras secara online, air mata saya selalu Ya mengalir. karena kamu sudah terlanjur berharap ke dia dan cinta. Sedangkan dia tidak menanggapi, kamu jangan bodoh. Kamu bertepuk sebelah tangan lalu masih ngotot. Ngapain? Lupakan dia. Saya merasa ada yang kurang bila saya belum mendengarkan suara Pak Eras. Pada doa pagi onsite pertama saya di GSKI, saya sangat diberkati Bapak karena dibukakan jalan untuk duduk paling depan dan bisa foto bersama Pak Eras. Ini keinginan dalam hati saya. Mungkin Pak Eras masih ingat dengan saya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Aku enggak ingat siapa yang mana. Tapi nasihat saya tadi kamu tangkap baik-baik ya. Lupakan dia. Syukur kamu putus sama dia, ya. Dia tidak serius dengan kamu. Kamu ngurus anak-anak, usiamu juga udah 53 tahun, mau ngapain ya? Ya, udah enggak usah. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.